Jamaah Sabilul Tobah seluruh dunia, mbuh kuwi sing ning Indonesia, mbuh kuwi sing ning Taiwan, ning Hong Kong, ning ndi, aku njaluk tulung kawalen tokoh-tokoh NU. Dina iki wis ya ngono kuwi. Dina iki wis kabeh akeh sing atraksi, entah itu di sosial media, entah kuwi sing ning ndi, sampai enek agenda-agenda apa ngono kuwi pengen ngerusak wong-wong NU. Melihat video dari awal tadi ya, itu kita sangat menyayangkan. Ini Mas Ikdam tidak tahu persoalan. Tidak tahu persoalan. Sebenarnya simpel saja, saudara. Kita, masyarakat pribumi, ketika mendengar suara-suara kekhurafatan yang terus digaungkan oleh para Habib Alawi di mimbar-mimbar, tentunya geram dan bahkan memunculkan suatu reaksi kesemangatan untuk menyetop itu semua. Kesesatan-kesesatan yang terus ditebar, ceramah-ceramah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Baginda Agung Muhammad SAW, malah cenderung menyimpangkan umat Baginda Agung Muhammad SAW kepada kesesatan. Lantas sikap kita sebagai muslim, sikap kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah diacak-acak khasanah keagamaannya maupun diacak-acak khasanah kenegaraannya, masa diam? Lah ini bodohnya Mas Ikdam. Saya katakan Mas Ikdam itu bodoh. Kenapa? Orang jelas-jelas banyak Habib, tidak satu dua, itu banyak yang berceramah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, malah cenderung menyimpangkan umat kepada kesesatan. Kok malah didiamkan, bahkan malah didukung? Sesat, kurang ajar. Kami warga pribumi, terkhusus warga Nahdien, tidak menyerang para masyayikh. Para masyayikh guru-guru kami, para masyayikh, para ulama itu adalah panutan kami. Tapi dalam hal bab ya, dalam posisi atau dalam kurikulum satu kehabiban, tentunya masyarakat berbeda-beda menyimpulkan itu semua. Jadi bukan lantas misalkan seorang alim, kiai yang begitu terkenal keilmuannya, ketawaduannya dan akhlaknya, misalkan dari kiai Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, yang kadung misalkan dia itu masih mengikuti kurikulum daripada Habib Alawi, tapi tidak memberikan suatu kesan dia membela Habib Alawi, dia hanya diam, ya maka kita tidak akan menyerang, kita tidak akan mengkritisi, kita tidak akan mengkritik, mengkonter dan sebagainya. Lah, yang kita kritik ini, yang kita soroti ini Habib-Habib, oknum-oknum yang menyimpang, yang menyimpangkan ajaran agama Islam. Bahkan diketahui mereka ini terputus nasabnya dari jalur Ubaidillah, tidak terbukti, tidak ada kitab sezaman, dan tidak ada cerita-cerita para tokoh alim ulama di zaman itu yang mengatakan Ubaidillah ini ustadz, kiai, ataupun keturunan Baginda Muhammad SAW. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir, berbeda dengan cucu-cucu Baginda Agung Muhammad SAW yang lainnya, putra-putri Hasan Husain yang lainnya, yang tercatat dalam kitab-kitab para ulama sahih dan itu masyhur untuk dipelajari. Nah, saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat statement Mas Ikdam di awal tadi, itu menandakan dia tidak tahu persoalan. Ketika dia tidak tahu persoalan, dia cenderung malah memprovokasi umat. Sesat, kurang ajar. Siapa yang akan menyerang masyayikh itu siapa? Justru kita, masyarakat pribumi itu melindungi para masyayikh dari gerombolan-gerombolan para Habib Alawi. Ente muhibin akut, kalau tidak tahu apa-apa, diam saja. Jangan lantas bersuara statement ngawur seperti itu. Itu namanya mengadu domba. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibayangkan coba ketika Nabi misalkan masih hidup, melihat ada yang mengaku-ngaku, kalian tidak berani.
Kalau sekelas para Habib Baklawi sudah nasabnya terputus, mengaku-ngaku keturunan Nabi, ceramahnya khurafat, ceramahnya menyimpang, malah cenderung murtad, malah cenderung mengajak kepada kemurtadan, apa kita harus diam? Ya, bahayanya orang alim, bahayanya orang tahu ilmu itu diam ketika melihat kemungkaran seperti ini. Ini kemungkaran bukan mungkar sepele, ini kelas berat. Mengaku dzurriat Nabi Muhammad SAW, mengaku ahlul bait yang disucikan, mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, itu sama saja kesesatan yang luar biasa. Nah, Mas Ikdam memprovokasi masyarakat supaya benturan antar sesama. Tidak, siapa yang mau menyerang masyayikh? Nggak ada. Justru ente itu yang bermasalah. Ente yang begitu nunduk-nunduk bersama Habib, salaman membela, seolah-olah benar-benar menjadi benteng daripada Habib Baklawi, si cucu Nabi palsu. Ini kan sulit, saudara sebangsa setanah. Inilah yang menyulitkan para orang-orang awam untuk kembali kepada jalan yang benar, tidak menjadi muhibin Baklawi yang sudah terbukti nasabnya terputus. Kita tidak menyerang Habib-Habib yang mungkin dalam segi nasab terputus, tapi dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, alim alamah, tidak neko-neko, tidak sembarangan, ceramahnya terjaga, memberikan ilmu bertahun-tahun. Kita tidak menyerang itu. Yang kita serang, kita soroti ajaran-ajaran yang melenceng daripada Habib Baklawi itu sendiri, seperti Habib Bahar Smith, Rizik Syihab, kemudian siapa, Habib Hasan yang mengatakan Indonesia pintu tarim, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan Habib itu bisa menurunkan emas dari langit. Bohong besar kalau memang seperti itu. Kalau tarim itu walinya bisa menurunkan emas dari langit, kenapa Yaman ini menjadi negara termiskin? Sendal. Ini logika koplak yang sudah diterapkan dan dilontarkan oleh para Habib Baklawi. Fair-fair saja kita. Bagi Habib yang mungkin bermanfaat untuk masyarakat, tidak pernah menipu, tidak pernah membohongi umat, mengajari umat nahwu shorf, ajaran yang baik, membaca kitab sampai pada tafsir Al-Quran, ngapain kita kritik? Dia sesama muslim, walaupun dalam segi nasab, dalam perspektif Kiai Haji Imaduddin terputus, kita tidak akan mengkritisi. Kita orang Islam, kita sesama muslim. Sesama muslim itu bersaudara. Kalau mereka yang menyimpang terlebih dahulu, mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan para ulama, ya kita kritisi. Mereka sudah melakukan ceramah-ceramah yang memprovokasi, kita kritisi. Muhibin yang benar-benar membela kesesatan, kita kritisi. Jadi dalam hal ini tidak ada yang kemudian memprovokasi, tidak ada yang kemudian anarkis yang dilakukan oleh Pribumi, BWI, dan lain sebagainya. Hanya menjaga marwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kesesatan-kesesatan. Orang ceramah urafat kok ngaku cucu Nabi, logikanya di mana? Ini maksudnya apa? Penistaan ini maksudnya. Maksudnya penistaan agama. Jadi saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, ayo kita berpikirlah lebih bijak, berpikirlah lebih menggunakan akal sehat dalam menyikapi sesuatu. Terutama statement dari Mas Ikdam yang cenderung tidak mengerti situasi dan kondisi yang ada. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengkritisi Habib yang alim, ya, alim alamah, ya urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Mengkritisi Habib yang walaupun nasabnya terputus ya, tapi dia bermanfaat kepada masyarakat, membagi ilmunya, memberikan ilmu, akhlaknya baik dan lain sebagainya, bernegara juga baik, hasanah Islam dirawat. Ngapain sih kita kritisi? Kalau ada yang mengkritisi itu silahkan, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusus jaga tujuh bagi Habib, entah itu
Habib, entah itu Sayyid, keturunan Wali Songo, dan lain sebagainya, kalau sudah menyimpang dari kaidah-kaidah Islam, maka kita sebagai saudara harus meluruskan. Kan seperti itu, simple. Hatta Sayyid maupun Syarif. Ya, ini kan banyak ya, ketika ada pembelahan antara Habib itu bukan cucu Nabi, Sayyid dan Syarif itu katanya cucu Nabi, akhirnya yang tadinya Habib membelok menjadi Sayyid dan Syarif. Lah ini bolak-balik, yang pada intinya ketika dia sudah memulai ceramah kekhurafatan, tingkah laku yang tidak beradab, menyimpang dari ajaran Islam, patut kita luruskan.